Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Memasuki pertemuan yang kedua pada kajian belajar di bulan suci Ramadan tentang sejarah puasa Ramadan. Selama ini mungkin kita belum begitu jauh tahu bagaimana sejarah diwajibkannya puasa di dalam bulan suci Ramadan. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada kisaran sejarah puasa Ramadan. Sejarah puasa Ramadan berakar dalam ajaran Islam dan memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat Islam. Berikut adalah ringkasan sejarahnya. 1. Perintah puasa dalam Al-Quran. Puasa Ramadan pertama kali diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sekitar tahun 624 Masehi di Madinah. Perintah ini terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa sudah menjadi ibadah yang dilakukan oleh umat sebelumnya, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Sejarah yang kedua, awal mula puasa Ramadan. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, umat Islam di awal Islam diperintah untuk berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram, yang juga dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam dan orang Yahudi di Madinah. Namun setelah turun perintah puasa Ramadan, puasa Asyura menjadi sunnah, bukan kewajiban lagi. Kemudian yang ketiga, tata cara puasa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya aturan puasa sedikit berbeda dengan yang dilakukan sekarang. Di awal umat Islam, umat Muslim hanya diperbolehkan makan dan minum setelah berbuka hingga waktu Isya. Setelah tidur, mereka tidak diperbolehkan makan atau minum hingga waktu berbuka berikutnya. Namun aturan ini kemudian diringankan dengan turunnya ayat yang membolehkan makan, minum, dan berhubungan suami istri hingga waktu fajar tiba, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sejarah yang keempat, perkembangan ibadah puasa. Seiring waktu, puasa Ramadan menjadi ibadah yang lebih terstruktur dengan tambahan-tambahan sunnah seperti sahur, berbuka dengan kurma, sholat tarawih, dan membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri. Kesimpulannya, puasa Ramadan memiliki sejarah yang kaya dalam Islam
dan menjadi pilar utama dalam rukun Islam. Selain sebagai bentuk ibadah, puasa juga bertujuan untuk melatih ketakwaan, kesabaran, dan solidaritas sosial. Sebagaimana ajaran hikmah filosofis yang terkandung di dalam ibadah puasa itu sendiri. Betapa satu hari kita menahan lapar dan dahaga yang begitu sangat luar biasa, terasa kita tersiksa. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib mereka, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang kesehariannya hidupnya serba pas-pasan dan serba kekurangan. Kalau satu hari saja kita merasakan lapar, haus, dahaga, begitu beratnya, bagaimanakah dengan saudara-saudara kita yang nasibnya masih di bawah, jauh daripada kita sendiri. Untuk itu, mari melalui materi puasa kita meningkatkan rasa solidaritas, rasa kegotong royongan, dan rasa saling mau berbagi antar sesama muslim, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama, mengaku Islam tapi dusta dengan pengakuan itu sendiri. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan orang fakir miskin dan anak yatim piatu. Mereka juga orang-orang yang ketika mengerjakan sholat, dia lupa bahwa dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mendustakan agama kita melalui pendidikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah selalu meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita, baik di masa-masa yang lalu maupun di masa-masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.